pada proses pembelajaran di hari ini? Sudah. Masing-masing orang sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Terima kasih. Hari ini Ibu akan membawakan pelajaran agama Katolik. Sudah siap toh untuk memulai proses pembelajaran toh? Sudah. Untuk itu sebelum kita mulai proses pembelajaran di siang hari ini, saya mengundang satu orang untuk berdoa untuk kita. Kepadamu ya Allah, atas berkat penjagaan dan atas kehidupan yang memberikan kita kami. Sekarang pada siang hari ini, kami anak-anak kelas 7 akan mengikuti proses pendengaran agama. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru bisa berguna bagi masa depan kami dan menuntut kami selalu. Dan kalau juga berkatilah Ibu kami yang senantiasa menjaga kami di sekolah ini, menjaga beliau dari segala mara bahaya seperti penyakit, supaya tetap sehat dan kuat, dan dari esok bisa bertemu dengan kami di sekolah ini. Ini kami berdoa kepadamu dengan panggilan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum Ibu mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau tanya dulu ketua kelas mana? Apa semua hadir ataukah ada yang tidak? Hadir semua, Ibu. Iya, terima kasih. Iya, karena semua hadir, kita siap untuk memulai proses pembelajaran di hari ini. Saya minta anak-anak sekalian coba mengamati gambar yang ada di depan sini. Anak-anak mengamati dengan baik ya, karena sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada kalian. Gambar nomor 1 itu tentang apa, Nana? Menyekolah. Iya, gambar nomor 2? Menyanyi. Gambar nomor 3? Nari. Bagus. Nah, dari ketiga gambar yang ada, apakah anak-anak bisa tahu materi apa yang akan Ibu bawakan di hari ini? Aku menyanyi. Pintar sekali. Kita berikan aplaus semangat. Ya. Jadi materi yang Ibu akan ajarkan adalah aku memiliki kemampuan. Iya. Aku memiliki kemampuan. Pasti anak-anak bisa tahu. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah sudah melengkapi manusia dengan akal budi, pikiran, dan juga akal budi dan pikiran yang Allah melengkapi itu untuk apa? Akal budi, pikiran yang Allah sudah berikan kepada anak-anak itu berarti anak-anak harus mensyukurkannya. Iya. Tadi seperti gambar, aku memiliki kemampuan. Jadi tadi itu kemampuan anak-anak di apa saja? Ada di olahraga, bidang elektronik. Siapa yang bisa bilang untuk Ibu? Tadi melalui gambar itu berarti ya, jadi Bagian olahraga, seni musik dan seni tari. iya, kemampuan dalam bidang olahraga, dalam bidang seni dan bidang tari. Iya. Oke. Setelah materi pelajaran di sini kita lihat ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu anak mampu mengidentifikasi kemampuan diri yang dimiliki, dan yang kedua, anak mampu memahami bahwa kemampuan adalah karunia Allah. Dan yang ketiga adalah anak mampu merumuskan cara mengembangkan kemampuan untuk diri sendiri dan orang lain. Sudah? Iya. Di sini kita lihat dimensi profil kelulusan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Jadi kalau kita punya proses pembelajaran dengan tujuan dimensi kelulusan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong. Sekarang kita masuk dalam kelompok untuk mendiskusikan gambar-gambar yang tadi yang menjadi kesuksesan. Bagaimana cara mereka untuk menjadi kesuksesan? Sekarang kalian lihat pertanyaan teman-teman. Menurut kalian, gambar apa yang di atas yang pertama? Nanti saya balikkan gambar yang ada ini. Setelah kamu mengamati, lalu ada pertanyaan yang tadi. Kamu mengamati gambar yang ada dengan seksama supaya pada saat pertanyaan kalian bisa menulisnya dengan baik. Sudah? Iya, kalian buat pertanyaan yang tadi. Menurut kalian melalui gambar yang tadi, gambar apa yang di atas, di pertama, kedua, dan ketiga? Jadi kemampuan apa saja yang kalian miliki melalui gambar-gambar yang tadi. Iya. Sebelumnya itu saya menamakan kelompok 1 sebelah kanan saya. Kelompok 1 di sebelah kiri saya sudah. Ya, kelompok 1 namanya Yosua. Kelompok 2 saya. Kelompok 3 Markus. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat siapa yang kelompok mana yang membahas pertama? Ya, kelompok Markus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Markus. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman, silakan. Keterkaitan pada gambar 1, 2, dan 3 adalah orang-orang yang sukses di bidang mereka masing-masing karena mereka mau berusaha dan rajin berlatih. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Ya sudah. Setelah kalian sudah berdiskusi tentang kemampuan kalian, sekarang kita kaitkan dengan firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yang harus kalian baca di hari ini adalah Matius 25 ayat 14 sampai 18 dan ayat 28. Semua buka Alkitab, bisa memakai HP untuk kalian cari Alkitab yang ada di HP, dan juga kalian bisa mempergunakan HP. Ya, kelompok apa ini? Yesaya sudah bisa baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, lalu memahami Alkitab, lalu bisa menjawab pertanyaan yang ada. Baca baik-baik, memahami firman itu dengan baik. Supaya ada pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan baik juga. Bukan yang tadi, yang gambar yang tadi, tidak tadi itu.
Ya sudah. Saya memberikan kelompok Yosua. Ya, di situ saja. Berdiri. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman yang bersilakan. Melalui ayat Alkitab yang tadi kita baca, ada beberapa orang yang menerima talentanya dengan baik dan ada juga orang yang tidak menerimanya dengan baik. Dan orang yang menerima talenta dengan baik, mereka akan berusaha untuk mencapai apa yang mereka inginkan dan mencapai keberhasilan di masa depan. Dan orang yang menerima talentanya dengan kurang baik, mereka akan terus berusaha lagi dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya lebih baik lagi. Melalui kemampuan yang kita miliki, ada berbagai kemampuan yang kita miliki. Seperti ada di bakat teknologi, menari, dan musik. Melalui kemampuan yang kita miliki, kita harus berusaha untuk kedepannya berkembang lebih baik lagi agar kita bisa mencapai keberhasilan di masa depan. Oke, kita berikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Iya, perhatian. Jadi tadi itu kita punya kemampuan melalui orang-orang sukses. Toh? Kita punya kemampuan melalui tokoh-tokoh orang-orang sukses. Yang pertama itu adalah bidang olahraga, dan yang kedua itu adalah musik, dan yang ketiga itu adalah seni. Nah, bagaimana kita lihat orang-orang yang sukses itu ketika mereka mencapai sukses. Untuk mau mencapai sukses berarti mereka harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi kita lihat untuk mau mencapai sukses seperti orang-orang yang digambar-gambar tadi, berarti kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencapai sukses itu bukan berarti mereka harus diam langsung mereka punya kemampuan itu mereka terkenal. Tidak, mereka berusaha dengan penuh perhatian, mereka disiplin, semangat, masuk dalam kelompok organisasi yang punya minat yang sama, toh, supaya di sana mereka bisa membina mereka punya kemampuan yang ada, masuk di dalam minat yang sama. Jadi kalau olahraga masuk di minat olahraga, seni masuk di minat seni, keterampilan masuk di keterampilan, supaya di sana mereka bisa membina kemampuan yang tadi kalian yang sudah punya kemampuan itu. Berlatih dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Lalu ketika kita sudah ada punya kemampuan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas. Jadi kalau saya punya kemampuan dalam bidang olahraga, seni, berarti ketemu berdoa untuk kita punya kemampuan-kemampuan yang ada tuh, supaya Tuhan bisa merestuinya, supaya kita bisa terkenal. Seperti kita lihat penyanyi Resa sekarang, toh Resa itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Resa itu juga pekerja keras, tapi dengan tekun yang ada, dengan penuh ketekunan, Resa bisa meraih kesuksesan melalui Resa punya lagu apa? Iya, punya lagu-lagu yang tabula bale, lagu-lagu bukan hanya tabula bale saja, tapi yang paling viral itu adalah
lagu atau bola bali. Bola bali. Nah, siapa yang mau menjadi resa, otomatis dia harus mengembangkan dia punya kemampuan. Tadi kalian sudah mengidentifikasi kalian kemampuan toh? Setelah kalian sudah mengetahui kalian punya kemampuan yang ada, berarti kalian harus mengembangkannya. Lalu kita lihat, kalau kita berbicara tentang aku memiliki kemampuan, otomatis ayat Alkitab yang cocok itu adalah Matius 25 Iya, itu yang menceritakan tentang talenta. Bagaimana seorang pekerja ketika dia mau pergi bepergian, dia memberikan tanggung jawab kepada pekerjanya. Ada yang dapat berapa talenta? 5 talenta. Ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta, dan ada yang 1 talenta. Sudah? Nah, talenta itu harus bikin apa? Harus mengembangkannya dengan cara merabahkannya. Jadi kalau dapat 1 dia berarti harus mendapat 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Tetapi yang dapat 1 ini dia bersikap bagaimana? Iya. Jadi yang 1 talenta itu, bayangkan saja dia dapat 1 talenta saja dia dapat 1 untuk memperlabahkan itu menjadi 2 saja. Dia susah. Sedangkan orang yang dapat 2, 3, 4, 5 dong dilabahkan. Dapat 5 jadi 10, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Iya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita selaku siswa? Kalau diberikan tugas itu kalian harus mengerjakannya, tugas-tugas rumah itu. Jangan sampai seperti menerima 1 talenta, dia sekerja, dia suki tanam. Kalian seperti kalian juga dipercayakan ketika guru pelajaran memberikan materi lalu memberikan kalian tugas. Tugas itu harus dikerjakan dengan baik supaya memperoleh nilai yang baik. Berarti tanggung jawab yang kecil dia sudah melaksanakan. Apalagi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar saja dia sudah melaksanakan, tanggung jawab kecil dia tidak melaksanakannya. Otomatis dia pergi untuk menanamnya. Jadi perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang kecil saja saya ada tanggung jawab. Apalagi perkara yang besar. PR 1 kali 1 saja tidak bisa buat dengan baik. Bisa pahami? Setelah kalian sudah berdiskusi, berarti kalian harus menarik satu kesimpulan terhadap proses pembelajaran tadi. Siapa yang bisa buat kesimpulan? Oke, siapa yang lain lagi? Iya, coba. Menurut saya, kesimpulan yang perlu kita ambil dari kitab suci adalah ketika kita diberi talenta oleh Tuhan, kita harus memakannya yang baik supaya kita bisa menjadi orang yang sukses yang mengembangkan orang tua kita. Oke, siapa yang lain? Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran ini adalah kita tidak boleh menyombongkan diri terhadap talenta yang kita miliki, tetapi kita harus membantu orang lain yang menggunakan talenta yang kita miliki. Iya. Siapa yang lain? Kesimpulan yang saya ambil dari proses pembelajaran yang kita lakukan tadi adalah kita harus, ketika kita mempunyai kemampuan, kita harus mengembangkannya dan harus terus berlatih dan tidak menyombongkan diri. Iya. Iya. Jadi kita lihat melalui kita punya proses pembelajaran di hari ini, kita lihat yang pertama, ketika kalian punya kemampuan,
kalian tidak boleh menyombongkan diri paling utama. Toh? Jadi kalau punya saudara kemampuan, besok-besok sudah terkenal, jangan sombong. Ya. Menghadirkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas. Lalu kemampuan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya ada kemampuan, kita tidak sungguh-sungguh terhadap kemampuan, otomatis kita tidak bisa menjadi sukses. Jadi ada punya kemampuan, berlatih dengan sungguh-sungguh supaya kesuksesan itu bisa kita dapat. Lalu yang berikut, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan itu kalian harus menjalankannya dengan baik. Dalam firman Tuhan tadi itu, berarti kalau satu talenta, kalau kalian harus memperlabakannya dengan baik. 2 talenta, kalian harus memperlabakannya. Itu masih hal-hal kecil. Bayangkan saja, orang yang dapat 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta, mereka bisa memperlabakannya. Berarti mereka setia untuk menjalankannya dengan baik. Supaya bisa berguna bagi masa depan dan orang tua. Kalau besok-besok sukses, sukses, viral di di TikTok dan sebagainya, berarti punya uang banyak. Sudah membiayai kehidupan orang tua, bisa kita bantu karena kita sudah sukses. Jangan sampai besok-besok kalau kita sudah sukses lalu kita lupa sombong diri, nanti talenta atau kemampuan itu nanti Tuhan ambil, karena Tuhan tidak mau melihat orang yang menyombongkan diri. Oke, kita lihat kita masuk dengan pertanyaan refleksi. Siapa yang bisa jawab pertanyaan refleksi? Yang pertama, apakah murid mampu mengenali kemampuan dirinya? Mampu. Apakah kalian mampu mengenali kemampuan diri kalian? Mampu. Kalian mampu mengenali diri kalian dengan cara berlatih dengan sungguh-sungguh. Iya. Lalu kita lihat ada dalam pelajaran ini ada hal-hal yang baru yang kalian temukan atau tidak? Hal-hal baru yang kalian temukan itu apa saja? Bagaimana Tuhan menurunkan talenta ke setiap orang dan bagaimana menjaganya. Dan bagaimana mengembangkannya. Apalagi tidak menyombongkan diri, harus bersyukur. Oke. Nah, bagus, banyak. Jadi kalau kalian melalui pelajaran ini dia mengajak kita. Ketika kita bukan hanya kemampuan melalui mata pelajaran pendidikan agama, tapi mata pelajaran yang lain juga. Guru yang bidang studi lain memberikan tugas kepada kalian harus mengerjakannya dengan baik. Bisa pahami? Bisa. Iya. Kita masuk dalam asesmen. Nah, asesmen ini saya 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan untuk kalian tulis lalu kalian kerjakan. Tulis yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kemampuan diri? Yang kedua, menjelaskan mengapa perlu mengembangkan kemampuan diri. Sudah? Oke, soal jelas? Jelas. Iya, oke. Mau
mengembangkan diri supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Oke. Jadi kita punya kemampuan, kita harus mengembangkannya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berlatih supaya kita punya kemampuan itu bisa meraih kesuksesan. Besok-besok kalau Celo bisa menjadi pemain gitar, menjadi penyanyi, besok-besok bisa menjadi sukses. Iya. Jadi kita lihat kemampuan itu merupakan karunia Allah yang harus kita dikembangkan, dilaksanakan. Bisa pahami? Apakah ada pertanyaan dari proses pembelajaran dari tadi sampai sekarang ada yang perlu ditanyakan? Kalian bisa pahami? Iya. Setelah kalian sudah memahami, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Oke. Sekarang kita masuk dalam penutup. Sebelum kita menutup kita punya proses pembelajaran di hari ini, ada kata-kata Amsal, dia bilang begini. Permulaan pengetahuan adalah awal, takut akan Tuhan. Hanya orang-orang bodoh yang menghina hikmat dan pendidikan. Bisa pahami? Bisa. Ya, jadi Amsal itu dia bilang begitu. Oke. Sebelum kita menutupi proses pembelajaran di hari ini, saya minta seorang siswa Esti berdoa. Guru-guru dan rekan-rekan sekalian, kita mengakhiri presentasi. Anda kita tutup dengan doa. Semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu sudah selesai belajar di mata pelajaran agama ya Tuhan. Semoga Allah Bapa mau memberkati kita agar apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kita ingat dan bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Dan juga berkati ibu guru yang sudah memberikan pelajaran untuk kami. Semoga Allah Bapa mau memberkati ibu guru, memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik agar bisa bertemu dengan kami besok hari. Dengan Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.